Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabi'un. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Rika Ridayanti, Rihan Hafian Putri, Amelia Nurfalina Putri, Putu Raken Widastuti, Isan Yuda Hambali, Randy Setiawan, Irfani Yahya. Kami mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Metro akan menjelaskan tentang landasan-landasan bimbingan dan konseling. Saya sendiri, Rika Ridayanti, NPM 201300047 sebagai moderator sekaligus penyaji pertama yang akan menjelaskan tentang landasan filosofi. Pengertian landasan filosofi. Arti landasan. Landasan dapat diartikan sebagai tumpuan dasar atau alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak suatu pijakan. Arti filosofi atau filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah, sedangkan berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia. Philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti bijaksana. Jadi dapat diartikan kecintaan terhadap kebijaksanaan atau ilmu pengetahuan. Pengertian lainnya menyebutkan bahwa filsafat adalah the science of science atau organization of all the knowledge. Karena itu merupakan kegiatan berpikir yang mendalam serta menyeluruh serta kegiatan hasil pemikiran mengenai kesemestaan tertentu. Pengertian filosofi atau filsafat menurut para ahli. Yang pertama, menurut Miarso 2004, mendefinisikan filsafat sebagai rangkaian pernyataan yang didasarkan pada keyakinan konsepsi atau sikap seseorang yang menunjukkan arah atau tujuan yang diambilnya. Sedangkan menurut Ellis 1980, mendefinisikan filsafat sebagai seseorang memberikan arti atau suatu gejala seobjektif mungkin. Jadi, dapat disimpulkan pengertian filosofi atau filsafat adalah sebagai dasar tumpuan yang menjelaskan tentang kebenaran suatu hal yang didasarkan pada keyakinan konsepsi dan sikap seseorang menunjukkan arah atau tujuan yang diambilnya. Landasan filosofi merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis maupun estetis. Landasan filosofi dalam bimbingan dan konseling terutama berkenaan dengan usaha mencari jawaban yang hakiki atas pertanyaan filosofis. Dari berbagai aliran filsafat yang ada, para penulis barat, Viktor Frankl, Patterson, Albaster, and Lux, Thomson, and Rudolph dalam Prayitno 2003 telah mendeskripsikan tentang hakikat manusia, yaitu 1. Manusia adalah makhluk rasional yang mampu berpikir. 2. Manusia dapat belajar memahami masalah-masalah yang dihadapinya. 3. Manusia berusaha terus-menerus memperkembangkan dirinya. 4. Manusia dilahirkan dengan potensi untuk menjadi baik atau buruk. 5. Manusia mempunyai hidup berarti upaya untuk mewujudkan kebaikan. 6. Manusia memiliki dimensi fisik. 7. Manusia akan menjalani tugas-tugas kehidupannya sendiri. 8. Manusia terwujud melalui pemenuhan tugas-tugas kehidupan sendiri. 9. Manusia adalah unik dalam arti manusia itu mengarahkan kehidupan sendiri. 10. Manusia adalah bebas merdeka dalam berbagai keterbatasannya. 11. Manusia pada hakikatnya positif yang pada setiap saat dalam suasana apapun manusia berada dalam keadaan terbaik. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Isan Yuda Hambali, NPM 201300049. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok saya yaitu landasan religius. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati, saling menasihati supaya menepati kesabaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 1-3. Agama merupakan wahyu Allah, walaupun diakui bahwa wahyu Allah itu benar. Tetapi dalam penafsirannya bisa terjadi banyak perbedaan antara berbagai ulama, sehingga muncul masalah-masalah. Konflik-konflik batin dalam diri manusia yang berkenaan dengan ajaran agama, Islam maupun lainnya, banyak ragamnya. Oleh karenanya, diperlukan selalu adanya bimbingan dan konseling Islam yang memberikan bimbingan kehidupan keagamaan kepada individu agar mampu mencapai kehidupannya yang bahagia di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, maka Islam mengajarkan hidup dalam keseimbangan, keselarasan, dan keasrian antara kehidupan dunia dan akhirat. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepada Allah, kepadamu kebahagiaan, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari nikmat duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah membuat baik kepadamu.
Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasis ayat 77. Bekerjalah untuk kepentingan duniamu seolah-olah kamu akan hidup abadi. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok hari. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Agama merupakan faktor yang penting sebagai pedoman hidup bagi manusia. Telah memberikan petunjuk atau hudan tentang berbagai aspek kehidupan termasuk pembinaan atau pengembangan mental atau rohani yang sehat. Sebagai penunjuk hidup bagi manusia dalam mencapai mentalnya yang sehat. Agama, menurut Samsu Yusuf tahun 2005, berfungsi sebagai berikut. Saya Rehan Afian Putri dengan NPM 201300045. Saya di sini akan menyampaikan poin D, yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan. Secara luas, untuk bisa hidup bahagia, manusia memerlukan keadaan mental psikologis yang baik. Untuk mementingkan bimbingan dan konseling, memiliki beberapa kajian psikologi. Yang pertama yaitu motif dan motivasi. Motif dan motivasi ini terbagi menjadi dua, yaitu motif primer dan motif sekunder. Motif primer sendiri dia yaitu didasari oleh kebutuhan asli yang dimiliki sejak lahir. Contohnya bernafas, asal lapar. Sedangkan motif sekunder dia berkenaan dengan hasil belajar. Contohnya rekreasi dan yang lainnya. Yang B, pembawaan dan lingkungan. Pembawaan dan lingkungannya itu segala sesuatu yang dibawa sejak lahir dan merupakan hasil dari keturunan yang mencakup aspek psikofisik seperti struktur otot, warna kulit, golongan darah, bakat, dan yang lainnya. Yang C, perkembangan individu. Perkembangan individu berkenaan dengan proses tumbuh dan berkembangnya individu yang merentang sejak masa konsepsi hingga akhir hayatnya. Di antaranya meliputi aspek fisik dan psikomotorik, bahasa dan kognitif atau kecerdasan moral dan sosial. Dan yang D, belajar. Belajar merupakan salah satu konsep yang amat mendasar dari psikologi. Manusia belajar untuk hidup. Tanpa belajar manusia tidak dapat mempertahankan dan mengembangkan dirinya. Nah, di sini belajar memiliki beberapa teori belajar yang bisa dijadikan rujukan. Yang pertama, teori belajar behaviorisme. Yang kedua, teori belajar kognitif atau teori pemrosesan informasi. Yang ketiga, teori belajar Gestalt-Yaivisme. Yang E, kepribadian. Kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu sebagai sistem psikofisik yang menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Ini penjelasan menurut Gordon W. Alport yang sedang di sini. Untuk menjelaskan tentang kepribadian individu, Ali Abin Syamsuddin mengemukakan tentang aspek kepribadian, yaitu diantaranya 1. Karakter, 2. Temperamen, yang ketiga sikap, yang keempat stabilitas emosi, yang kelima responsibilitas atau tanggung jawab, yang keenam sosiabilitas. Nah, sini untuk kepentingan layanan bimbingan dan konseling dan dalam upaya memahami dan mengembangkan perilaku individu yang dilayani, maka konselor harus memahami dan mengembangkan setiap motif dan motivasi yang latar belakangi perilaku individu yang dilayaninya. Nama saya Irfan Yahya, NPM 201300075. Di sini saya akan membacakan materi tentang landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Seseorang individu pada dasarnya merupakan produk lingkungan sosial budaya di mana ia hidup. Sejak lahirnya, ia sudah dididik dan dibelajarkan untuk mengembangkan pola-pola perilaku sejalan dengan tuntutan sosial budaya yang ada di sekitarnya. Kegagalan dalam memenuhi tuntutan sosial budaya mengakibatkan tersingkir dari lingkungannya. Lingkungan sosial budaya yang melatar belakangi dan melingkupi individu berbeda-beda, sehingga menyebabkan perbedaan pula dalam proses pembentukan perilaku dan kepribadian individu yang bersangkutan. A. Individu sebagai produk lingkungan sosial budaya. Organisasi sosial, lembaga-lembaga keagamaan, kemasyarakatan, pendidikan, keluarga, politik, dan masyarakat secara menyeluruh memberikan pengaruh yang kuat terhadap sikap, kesempatan, dan pola hidup warganya. Unsur-unsur budaya yang dibawakan oleh organisasi dan lembaga-lembaga tersebut mempengaruhi apa yang dilakukan dan dipikirkan oleh individu, tingkat pendidikan yang dicapainya, tujuan dan jenis-jenis pekerjaan yang dipilihnya, rekreasinya, dan kelompok-kelompok yang dimasukinya. Dengan segala tuntutan dan pengaruh dari lingkungan sosial budaya, itu terjadilah hubungan timbal balik antara individu dan lingkungannya. B. Bimbingan dan konseling antar budaya.
Dalam proses konseling akan terjadi komunikasi interpersonal antara konselor dengan klien, yang mungkin antara konselor dan klien memiliki latar belakang sosial dan budaya yang berbeda. Komunikasi dan penyesuaian diri antar individu yang berasal dari latar belakang budaya yang sama cenderung lebih mudah daripada antar mereka yang berasal dari latar budaya yang berbeda. Ada 5 macam hambatan yang mungkin timbul dalam komunikasi dan penyesuaian diri antara budaya, yaitu perbedaan bahasa, komunikasi, nonverbal, stereotip, kecenderungan menilai, dan kecemasan. Untuk membimbing penelitian dan mengarahkan perhatian mereka kepada berbagai aspek konseling antar budaya, yaitu Pedersen dan kawan-kawan mengemukakan sejumlah hipotesis, yaitu 1. Makin besar kesamaan harapan tentang tujuan konseling antar budaya yang ada pada diri klien dan konselornya, maka dimungkinkan konseling itu akan berhasil. 2. Makin besar kesamaan pemahaman tentang tergantungan, komunikasi terbuka, dan berbagai aspek hubungan konseling lainnya pada diri klien dan konselornya, maka makin besar kemungkinan konseling itu akan berhasil. Makin besar kemungkinan penyederhanaan yang ingin dicapai oleh klien menjadi tujuan-tujuan operasional yang bersifat tingkah laku, maka makin efektiflah konseling dengan klien tersebut. 4. Makin bersifat personal dan penuh dengan suasana emosional, suasana konseling antar budaya, maka mungkinlah klien menanggapi pembicaraan dalam konseling dengan bahasanya, dan makin mungkinlah konselor memahami sosialisasi klien dalam budayanya. 5. Keefektifan konseling antar budaya tergantung pada kesensitifan konselor terhadap proses komunikasi pada umumnya dan terhadap gaya komunikasi dalam budaya klien. 6. Latar belakang dan latihan khusus serta latar belakang terhadap permasalahan hidup sehari-hari yang relevan dengan budaya tertentu akan meningkatkan keefektifan konseling dengan klien yang berasal dari latar belakang budaya tersebut. 7. Makin klien kurang memahami proses konseling antar budaya, makin perlu konselor memberikan pengarahan kepada klien itu tentang keterampilan berkomunikasi, pengambilan keputusan, dan transfer, atau mempergunakan keterampilan tertentu pada situasi-situasi yang berbeda. 8. Keefektifan konseling antar budaya akan meningkat sesuai dengan pemahaman tentang nilai-nilai dan kerangka budaya asli klien dalam hubungannya, dalam budaya yang sekarang dan yang akan datang yang akan dimasuki klien. 9. Konseling antara budaya akan meningkat keefektifannya dengan adanya pengetahuan dan dimanfaatkannya kelompok-kelompok antar budaya yang berpandangan amat menentukan terhadap klien. 10. Keefektifan konseling antar budaya akan bertambah dengan meningkatkannya kesadaran konselor tentang proses adaptasi terhadap kecemasan dan kebingungan yang dihadapi oleh individu yang berpindah dari budaya yang satu ke budaya yang lainnya, dan dengan pemahaman konselor tentang berbagai keterampilan yang diperlukan bagi klien untuk memasuki budaya yang baru. Kenalkan, nama saya Amelia Nurfadina Putri, NPM 20130046. Saya di sini akan melanjutkan materi dari Irfan, yaitu sosial budaya. 11. Meskipun konsen antar budaya yang efektif memerlukan pertimbangan tentang kehidupan sekarang dan kemungkinan tugas-tugas yang akan datang yang perlu ditempuh, namun fokus yang paling utama adalah hal yang amat dipentingkan oleh klien. 12. Model konseling yang khususnya dirancang untuk pola budaya tertentu akan efektif digunakan terhadap klien-klien yang berasal dari budaya tersebut daripada budaya lainnya. 13. Konseling antar budaya akan efektif apabila konselor memperlihatkan perhatian kepada kliennya sebagai seseorang individu yang spesial. Kebutuhan akan konseling antar budaya di Indonesia makin terasa, mengingat penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang memiliki beraneka ragam corak budaya yang berbeda-beda. 1. Faktor-faktor sosial budaya yang menimbulkan kebutuhan akan bimbingan. Kebutuhan akan bimbingan timbul karena adanya masalah-masalah yang dihadapi oleh individu terlibat dalam kehidupan masyarakat. Faktor-faktor itu diantaranya sebagai berikut. A. Perubahan konstelisasi keluarga. Ketidakberfungsian keluarga yang melahirkan dampak negatif bagi perkembangan moralitas anak. B. Perkembangan pendidikan. Demokrasi dalam bidang kenegaraan menyebabkan demokratisasi dalam bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. C. Dunia kerja. Dewasa ini masalah karir telah menjadi komponen layanan bimbingan yang lebih penting dibandingkan pada masa sebelumnya. D. Perkembangan kota metropolitan. Perkembangan masyarakat telah mengubah pola kehidupan masyarakat, terutama di kota-kota besar yang tahap perkembangannya lebih tinggi dan sangat cepat. E. Perkembangan komunikasi. Dampak media massa, terutama televisi, terhadap kehidupan masa kini manusia sangatlah besar pengaruhnya. F. Seksisme dan rasisme. Seksisme merupakan paham yang mengunggulkan salah satu jenis kelamin dari jenis kelamin lainnya. Sedangkan rasisme, paham yang mengunggulkan ras yang satu dari ras lainnya. G. Kesehatan mental. Semakin maraknya masalah kesehatan mental seperti gangguan jiwa, banyak orang yang melakukan percobaan bunuh diri, banyak remaja yang melakukan kriminalitas dan lain sebagainya. Sekian dari saya akhiri. Nama saya Randy Setiawan, NPM 201300048. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok saya. Landasan ilmiah dan teknologi.
adalah pelayanan, bimbingan, dan konseling merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan, baik yang menyangkut teori-teorinya, pelaksanaannya, maupun pengembangan pelayanan itu secara berkelanjutan. Landasan ilmiah dan teknologi membicarakan sifat keilmuan, bimbingan, dan konseling. Bimbingan dan konseling sebagai ilmu yang multidimensional yang menerima sumbangan dasar dari ilmu-ilmu lain dan bidang teknologi. Di samping itu, penelitian dalam bimbingan dan konseling sendiri memberikan bahan-bahan yang segar dalam perkembangan bimbingan dan konseling yang berkelanjutan. Yang pertama, keilmuan bimbingan dan konseling. Ilmu bimbingan dan konseling adalah berbagai pengetahuan tentang bimbingan dan konseling yang tersusun secara logis dan sistematik. Yang kedua, peran ilmu lain dan teknologi dalam bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan ilmu yang bersifat multireferensial. Artinya ilmu dengan rujukan berbagai ilmu yang lain. Yang ketiga, pengembangan bimbingan konseling melalui penelitian. Pengembangan teori dan pendekatan bimbingan dan konseling boleh jadi dapat dikembangkan melalui proses pemikiran dan perenungan. Namun pengembangan yang lebih lengkap dan teruji di dalam praktek adalah apabila pemikiran dan perenungan itu memperhatikan pula hasil-hasil penelitian di lapangan. Nama Puturaken Biaswati, NPM 2013-0044. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Landasan pedagogis. Pedagogis merupakan ilmu yang membahas tentang pendidikan, yaitu pendidikan anak. Pedagogis mencoba menjelaskan tentang seluk-beluk pendidikan anak. Pedagogis merupakan teori ilmu pendidikan anak. Pedagogis sebagai ilmu sangat dibutuhkan oleh para guru, khususnya guru kanak-kanak dan guru sekolah dasar, karena mereka secara langsung berhadapan dengan anak-anak yang belum dewasa. Tugas guru bukan hanya untuk mengajar, menyampaikan, atau mentransformasi pengetahuan kepada peserta didiknya di sekolah, melainkan tugas guru untuk mengembangkan kepribadian anak secara terpadu. Pedagogik pendidikan dalam arti khusus. Menurut para ahli, istilah pedagogik dengan istilah pedagogi dapat diartikan. Pedagogik diartikan dengan ilmu mendidik, lebih menitik beratkan kepada pemikiran dan perenungan tentang pendidikan. Sedangkan istilah pedagogi berarti pendidikan, yang lebih menekankan kepada praktik, menyangkut kegiatan mendidik dan kegiatan membimbing anak. Terima kasih.